Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di siang yang indah ini, marilah kita simak sekejap video tentang agama-agama yang ada di dunia ini. Silahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dewa Sidia Mahi Dewa Yona Racu Adai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita simak video tentang panggilan ibadah untuk agama-agama yang ada di dunia ini. Jadi agama apapun, kita umat manusia, syariat apapun, kita umat manusia, yang terpenting bertemu dengan tujuan agama yang dipeluknya. Agama Islam, tujuan memeluk agama Islam guna untuk bertuhan. Agama Kristen, memeluk agama Kristen tujuannya untuk ketemu Tuhan. Agama Buddha, memeluk agama Buddha tujuannya untuk ketemu Tuhan. Agama Hindu, agama Yahudi dan sebagainya, semuanya bertujuan hanyalah untuk ketemu dengan Tuhannya di dalam agama-agamanya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dimaksud esensi Tuhan, esensi bertuhan, hakikat bertuhan. Bila kita memeluk suatu agama, apapun agama yang kita peluk, bila tanpa esensinya Tuhan, tanpa bertuhan di dalam hati kita,
maka tak bergunalah agama-agama yang kita peluk. Islamnya tak berguna, hanya sia-sia saja. Kristennya tak berguna, hanya sia-sia saja. Hindunya tak berguna, hanya sia-sia saja. Buddhanya tak berguna, hanya sia-sia saja. Yahudinya tak berguna, hanya sia-sia saja bila tak pernah atau bila tak mengenal Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Karena hakikat agama itu adalah bertuhan. Jadi percuma bila kita beragama di dalam hati kita tak bertuhan. Memang kita selama ini kita bilang aku yakin adanya Tuhan. Aku yakin Tuhan Maha Esa. Aku yakin Allah Tuhanku. Aku yakin Bapa Tuhanku. Aku yakin Romo Tuhanku. Aku yakin Gusti Tuhanku. Aku yakin Sang Hyang Widi Tuhanku. Semua nama-nama itu hanyalah keyakinan yang kita miliki selama ini, hanya keyakinan atau hanya iman yang palsu. Keyakinan kita, keimanan kita, kepercayaan kita hanyalah sebatas keyakinan, hanyalah sebatas iman, hanyalah sebatas kepercayaan yang versi hawa nafsu. Sejatinya di dalam diri kita bukan kepada Allah keyakinannya, bukan kepada Tuhan kepercayaannya, bukan kepada Sang Pencipta imannya, akan tetapi yang tunggal, yang diesakan, yang ditauhidkan di dalam hati kita selama ini, ya hawa nafsu kita sendiri sebagai Tuhannya. Apa faedahnya semua agama bila hati kita tidak beragamakan Tuhan? Bila di dalam hati kita lepas dari esensi Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dikatakan iman, yakin, percaya itu wajib berjumpa dengan yang diimaninya. Wajib ketemu dengan yang dipercayainya, wajib menyaksikan dengan yang diyakininya. Agar apa? Agar tidak salah iman lagi, agar tidak salah keyakinan lagi, agar tidak salah kepercayaan lagi. Bila sudah nyata Tuhan yang menciptakan diri kita. Namun bila Tuhannya belum ada, Tuhannya masih gaib, yang jadi Tuhan di dalam hati kita masing-masing diri kita sendiri, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, semuanya hanya sia-sia saja, jauh dari esensi bertuhan, jauh dari tujuan-tujuan agama-agama itu sendiri. Sementara yang Islam merasa paling benar dengan keislamannya, sementara kaum Nasrani atau Kristen merasa benar dengan kekristenannya, dengan kenasraniannya. Orang Hindu merasa lebih benar apa yang dimasukinya di dalam agama Hindu. Agama Buddha merasa paling benar dengan agama Buddhanya. Agama Yahudi merasa paling benar dengan agama Yahudinya. Masing-masing manusia merasa benar-benar sendiri. Lantas siapa yang paling benar? Menurut Allah. Yang paling benar menurut Allah itu yakni orang-orang yang di hatinya sudah nyata imannya kepada Tuhannya, sudah nyata kewujudan Tuhannya bagi dirinya. Itulah yang benar, orang-orang yang bertuhan. Jadi tujuan semua agama itu ketemu Tuhan. Tidak kita sibuk dengan urusan-urusan
hukum-hukum agama itu sendiri, sehingga kita lupa kepada esensi Tuhan, kembali kepada Tuhan. Loh, kok bisa saya mengatakan semua agama itu salah atau semua agama itu benar? Semua agama itu salah bila esensi Tuhan tidak nyata di hati manusianya. Agama apapun ia, golongan apapun ia, aliran apapun ia, itu yang dimaksud semua agama salah bila Tuhannya masih gaib. Akan tetapi semua agama itu di dalam kebenaran bila pemeluknya sudah ketemu dengan yang berkuasa atas diri dan agamanya. Inilah yang dimaksud semua agama benar bagi orang-orang yang sudah ketemu dengan esensi Tuhannya, sudah ketemu dengan tujuan-tujuan agamanya, yakni ketemu Tuhannya. Inilah yang dimaksud seluruh agama benar. Kenapa kok benar? Ujung-ujungnya ketemu dengan yang esa, ujung-ujungnya ketemu dengan yang tunggal, ujung-ujungnya ketemu dengan yang menciptakan diri manusianya. Apapun agamanya, apapun golongannya, apapun aliran dasarnya, yang terpenting ujung-ujungnya ketemu yang ahad. Itulah yang dimaksud semua agama benar. Bila sudah ketemu inna dina indallahil Islam, ketika hati manusia sudah selamat sampai kepada tujuan yang menciptakan diri manusianya. Bismillahirrahmanirrahim. Bila menurut agama Islam di dalam Al-Quran hanya Islam yang benar. Ayatnya inna dina indallahil Islam, bagi orang-orang yang Islam. Akan tetapi makna inna dina indallahil Islam itu bukan Islam nama, bukan Islam ombul yang selama ini kita yakini. Makna inna dina indallahil Islam itu yakni bagi hati-hati manusia yang sudah selamat dari hawa nafsunya menuju Tuhannya. Itulah keselamatan kepada Tuhannya. Itulah agama Tuhan itu. Itulah agama rahmatan lil alamin bagi seluruh umat manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, bila sudah dikehendaki Allah sampai kepada Tuhannya, yaitu yang dikatakan selamat, bukan Islam nama. Jadi ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Mari kita simak bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin atau orang Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Shadaqallahul azim. Menurut sebagian
sahabat muslimin, itu ayat zaman dulu. Untuk sekarang tidak berlaku. Jadi Al-Quran itu hanya zaman dulu saja. Apa saat ini tidak berlaku ayat ini? Al-Quran itu ya dulu, ya sekarang, ya besok berlaku semua. Karena Al-Quran itu adalah cermin manusianya sendiri. Inilah bukti ayatnya. Sesungguhnya orang-orang beriman atau orang mukmin atau orang Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, nah inilah yang dimaksud benar-benar beriman kepada Allah. Coba cek hati kita, apakah kita sudah benar-benar beriman kepada Allah? Ataukah kita masih benar-benar beriman kepada hawa nafsu kita sendiri? Ataukah kita masih benar-benar beriman dan yakin kepada iblis dan setan saja selama ini? Inilah penyakitnya seluruh manusia, apapun agamanya, siapapun manusianya. Bila tidak benar-benar beriman kepada Allah, ya akhirnya tersesatlah manusianya, terazablah manusianya. Apa sih beriman kepada Tuhan itu? Beriman kepada Tuhan yang benar-benar iman itu adalah di dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus-menerus mengurusi ciptaan-ciptaannya. Nah, inilah yang dimaksud benar-benar iman kepada Tuhan itu, yakni orang-orang yang sudah rela, yang sudah ridho di dalam hatinya bahwa hidup inilah Tuhannya, bahwa hidup inilah Tuhan yang menghidupi jasad-jasad ini, Tuhan yang mengatur isinya jasad ini, Tuhan yang mengatur apapun yang digerakkan oleh manusianya, diatur ke masjid, diatur ke gereja, diatur ke wihara, diatur ke pura dan sebagainya. Hanya Allah lah yang mengatur manusia-manusia yang diciptakannya. Hidup inilah Tuhannya seluruh manusia. Bila sudah nyata bahwa hidup ini hidupnya Tuhan daripada hidup manusianya di dalam hatinya, inilah yang dimaksud orang yang benar-benar iman kepada Tuhannya. Apapun agamanya, apapun alirannya, apapun golongannya, tidak peduli. Allah hanya memandang hatimu. Bila hatimu yang besar, yang agung, yang kau sucikan hanyalah dirimu, ya percuma kau mengaku-ngaku agamamu mulia, lebih mulia dari agama orang lain, bila hatinya masih goib Tuhannya. Jadi yang dimaksud benar-benar iman itu orang-orang yang benar-benar berpulang ke rahmatullah lewat pintu baiat, lewat bimbingan-bimbingan baiat bagi orang-orang yang sudah selesai apa yang diarungi oleh diri manusianya sampai puncaknya, sampai startnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya Allah lah yang berkuasa atas diri manusianya. Inilah orang-orang yang benar-benar iman itu. Agama apapun, Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Kristen dan sebagainya, bila benar-benar iman kepada Tuhannya, kepada Allah dan hari kemudian, dan beramal soleh hari kemudian itu apa? Jadi iman itu tak akan terrealisasi bila manusianya tidak bertemu dengan hari kemudian. Hari kemudian itu apa? Pasca baiat, pasca kiamat. Jadi setelah kiamat diri manusianya lewat bimbingan-bimbingan baiat, baru
itulah yang dimaksud hari kemudian, hari akhirat. Berakhirlah manusianya jadi Tuhan. Itulah yang dimaksud hari kemudian. Dan beramal soleh. Jadi siapakah orang-orang yang bisa beramal soleh? Orang-orang yang mati dulu baru kenal Tuhannya. Itulah orang-orang yang beramal soleh. Amal soleh itu apa sih? Amal yang tidak dilakukan oleh manusianya. Amal soleh itu apa sih? Amal yang lillah bagi manusianya. Karena manusianya sudah ketemu dengan hari kiamatnya, hari baiatnya, maka manusianya sudah tak berfungsi lagi. Yang ada hanyalah Tuhannya, yang mensolatkan hanya Tuhannya, yang memperjalankan ke masjid hanya Tuhannya, yang memperjalankan ke gereja hanyalah Tuhannya, yang memperjalankan ke pura hanya Tuhannya, yang memperjalankan ke wihara hanyalah Tuhan yang menghidupi dirinya. Inilah orang-orang yang beramal soleh. Maknanya orang-orang yang sudah dikuasai oleh Tuhannya. Maka itulah yang dimaksud pahala itu. Pahala itu apa sih? Ketika manusianya sudah tak wujud lagi di hatinya, melainkan wujud Tuhannya. Itulah pahala. Lantas dosa itu apa? Dosa adalah ketika manusianya masih lebih wujud daripada wujud Tuhannya di dalam hatinya. Agama apapun, golongan apapun, aliran apapun, yaitu lembah dosa yang tak bakal diampuni. Bagaimana mungkin Allah akan mengampuni manusia yang mensekutukannya, manusia yang tidak mau bertuhan kepada Allah? Bagaimana mungkin Allah mau mengampuni manusia yang tidak menganggap Allah sebagai Tuhan, malah menganggap dirinya lah yang sebagai Tuhan di dalam hatinya selama ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi siapapun orangnya, apapun agamanya, bila sudah masuk ke dalam lillah, sudah pulang kepada lillah, maka ia akan menerima pahala. Pahala itu apa? Ketentraman hati. Pahala itu apa? Kedamaian hati, kebahagiaan hati, keenjoyan hati. Itulah pahala itu dari Tuhan mereka. Dan tidak ada kekhawatiran pada diri mereka, dan tidak pula bersedih hatinya. Siapapun orangnya, apapun agamanya, bila sudah kembali kepada bahwa hidup ini hidupnya Allah, maka mereka akan selalu bahagia di sisi Tuhannya. Apapun agamanya dan siapapun orangnya, sudah ada nasnya di dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbahagialah kita semua dan berbahagialah umat manusia dengan apa yang telah dihabarkan dari Tuhannya kepada seluruh umat manusia. Semoga saya khususnya dan umat manusia yang lainnya selalu ditunjuki oleh Allah kepada jalan yang lurus. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan demikian bagi masing-masing pemeluk agama, bila sudah bertemu dengan Tuhannya, maka yang ada hanyalah keindahan. Hancurlah, leburlah, binasalah permusuhan-permusuhan yang ada di benak hati hawa nafsu manusianya, bila memang manusianya sudah benar-benar beriman kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.